Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan, innallaha ya'murukum an tu'adu amanat ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Alhamdulillah, puji dan syukur tinang-tintinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Pada saat ini kita bisa hadir di tempat ini, di tempat yang dimuliakan, di masjid Allah, di hari yang dimuliakan, yaitu Syahidul Ayyam, hari Jumat, dan ibadah hari raya pekanan, di mana merupakan juga salah satu kafarah terhadap dosa-dosa kita. Dan kehadiran kita ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih ada atau banyak orang yang seharusnya datang ke masjid walaupun dia sehat, tapi dia tidak mau untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya, memberikan kesadaran. Sementara tidak sedikit juga orang yang ingin melaksanakan sholat Jumat, tapi karena ada halangan, apakah itu sakit, yang sehingga menyebabkan dia tidak bisa melaksanakan sholat Jumat ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Tidak henti-hentinya khatib mengingatkan dan mengajak pada diri sendiri khususnya daripada para jamaah Jumat yang dirahmati Allah untuk sama-sama meningkatkan ketakwaan kita, ya, meningkatkan rasa takut kita kepada Allah, dan meningkatkan keimanan kita, meningkatkan amal ibadah kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Pada kesempatan Jumat ini, insya Allah khatib akan menyampaikan tentang al-amanah. Jadi amanah adalah salah satu sifat dari 4 sifat Rasul yang wajib dipuji oleh Rasul. Inilah para ulama sudah mempromosikan ada 4 sifat. Yang pertama adalah sidik, yang kedua amanah, yang ketiga patonah, yang keempat adalah tabligh. Nah, amanah, apa itu amanah? Amanah ini dalam ensiklopedia Rasulullah Syekh Muhammad Al-Misri disebutkan amanah ya'manu amanatan. Jadi bermakna yang dapat dipercaya, ya. Dan menurut Al-Kahfi dalam kitab Al-Kulliyah, aman itu sesuatu yang diwajibkan, yang dititipkan kepada Allah untuk pada manusia untuk dilaksanakan. Dan ini adalah merupakan sifat yang sudah jelas, ya, karena wajib ada terhadap Rasul sebagai utusan Allah, karena tidak mungkin, ya, seorang utusan Allah yang bawa pesan dari Allah, ya, atau Rasul ini dia tidak amanah. Karena yang namanya Rasul, dia utusan Allah akan bawa berita, ya, nabi, ya, membawa berita. Nah, berita itu dari siapa? Dari Allah. Nah, kalau dia itu tidak amanah, ya berarti khianat. Bisa jadi apa berita-beritanya disalahgunakan atau tidak disampaikan sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Nah, tapi seorang Rasul itu wajib amanah. Dia menyampaikan apa yang merupakan tugasnya, apa berita wahyu yang disampaikan oleh Allah itu disampaikan kepada umatnya. Dalam Al-Quran di sini ada banyak ayat-ayat yang memberikan label tentang kepercayaan atau amanah yang dapat dipercaya dari para nabi. Salah satunya adalah Nabi Musa, ya. Di surat Al-Qasas, ya, ayat 26 di situ Nabi Musa setelah membunuh, ya, terjadi pembunuhan terhadap orang Kipti, itu beliau lari, ya, karena akan dihukum mati gitu, ya. Beliau lari itu dari Mesir itu sampai ke Madian, ya. Di sana beliau menemukan penggembalaan kambing, dan ketika itu orang-orang memberi minum air kambing-kambingnya ataupun gembala-gembalanya. Nah, dari sumur yang satu.
Nah, setelah itu ternyata ada 2 orang perempuan yang dia di pinggir terus, tidak ikut berebut gitu kan ya. Dua perempuan yang menggembala itu. Nah, karena dia menjaga kehormatannya. Nah, setelah selesai itu ditutup lagi sumurnya itu dengan batu. Nah, Nabi Musa yang sedang beristirahat, beliau merasa kasihan ya. Ketika ada 2 orang yang mengembalakan kambing, 2 perempuan yang dia belum dikasih minum. Akhirnya Nabi Musa mengangkat ya, batu itu dengan sendiri, padahal batu itu sangat berat nih. Diriwayatkan. Terus diberikan minum si kambing-kambing dari gembala perempuan. Nah, si perempuan itu lapor ke ayahnya, gitu kan ya, bahwa tadi ini ada yang menolong, orang yang menolong, yang padahal kan kalau ada perempuan 2 orang di padang pasir atau di tempat yang sepi gitu kan, justru dia bisa menjaga amanah, justru menolong, gitu kan ya. Nah, di sini beliau si 2 perempuan itu menyampaikan ke ayahnya, ayahnya itu adalah Nabi Syuaib, ya, memberikan rekomendasi lah gitu ya, bahwa orang ini adalah orang yang baik. Ya. Qalati ihdahuma, ya, berkata salah seorang dari perempuan anak Nabi Syuaib itu, ya abatistajirhu, ya bapakku, gitu ya, bapakku, jadikanlah dia pekerja, sebagai pekerja. Inna khairu man istahzarta al-qawiyul amin. Karena orang yang dia jadikan pekerja itu harus kuat dan dapat dipercaya. Jadi rekomendasi dari anak Nabi Syuaib ini memberikan bahwa ini adalah orang yang dapat dipercaya. Ya, dalam pekerjaan kita bisa melihat ya, kalau orangnya sudah dipercaya, itu di tempat-tempat, di perusahaan atau di toko itu kan bisa membuka laci gitu ya, kasir uang gitu, karena sudah dipercaya gitu kan ya. Tapi kalau tidak dipercaya, dia hanya tukang angkat atau apa ya, yang melayani saja, uang tetap dipegang sama bos. Ini kalau sudah melihat, oh ini orangnya sangat dipercaya, Nabi Musa. Begitu juga Nabi Yusuf ya, beliau juga digerani sebagai seorang yang dipercaya. Ketika Nabi Yusuf bisa memecahkan tabir mimpi ya, 7 sapi yang gemuk dengan 7 sapi yang kurus ini, ataupun dengan pohon-pohon tangkai gandum yang bagus dan jelek ini, dia dipanggil ya oleh raja pada saat itu, disebutkan Malik ya, karena pada saat Nabi Yusuf itu bukan Fir'aun ya, dia Malik. Faqala al-Malik, berkata dia, "A'tuni bihi astaslishu." Ya, jadi datangkan dia kepadaku. Nah, nanti aku akan memilih dia di nafsi untukku. Falamma kalamahu, setelah berbicara, kalau bahasa ini mungkin interview ya, wawancara gitu ya. Qala, "Innakal yawma ladaina makinun amin." Jadi engkau adalah diangkat jadi orang terdekat kepercayaanku, yang punya kekuatan, yang kedudukan yang kokoh dan dipercaya. Ini juga sama ya. Jadi predikat kepada Nabi Yusuf itulah seorang yang amin, yang dipercaya. Ya, begitu juga dengan kita Nabi Muhammad SAW ya, dalam surat Asy-Syura ya, Asy-Syu'ara 107 108 sebutkan soal inilakum rasulun amin, bahwa aku ini bagi kalian rasul yang dipercaya, fattaqullaha wa atiun, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah kepadaku. Nah, di sini juga Rasulullah menjadikan sebagai orang yang dipercaya adalah amin. Bahkan Rasulullah diberikan al-amin sebelumnya. Ya, sebelum diangkat Rasul itu seorang yang sangat dipercaya ketika beliau berbisnis, ketika beliau mendapatkan titipan. Bahkan ada cerita yang ini dalam sirah itu, ketika beliau mau hijrah ke Madinah, ke Yasrib, itu beliau mengembalikan dulu barang-barang yang sudah dititipkan ke beliau. Ya, jadi beliau itu banyak mendapatkan kepercayaan amanah. Kalau dulu kan belum ada jasa bank gitu ya, ditaruh ataupun di tempat-tempat ini. Ya berarti kan kalau ada barang berharga yang ini titipkan pada orang-orang yang yang dipercaya. Nah, itu adalah Rasulullah SAW yang sudah jelas orang-orang kafir yang ingkar kepada kenabian Rasulullah juga, mereka meyakini bahwa Rasulullah itu tidak pernah berkhianat, amanah orang gitu kan ya. Nah, bagaimana orang beriman? Ya jelas, orang beriman juga mendapatkan suatu porsi ya, bahwa orang yang beriman juga orang yang amanah ya. Dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Di sana ada
Beruntunglah orang-orang yang mukmin. Ada ciri orang beriman itu waladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Jadi orang-orang yang terhadap amanah-amanahnya dan janji-janjinya dia memelihara. Itu orang beriman. Gitu kan ya. Dan banyak hadis ataupun ayat yang memberikan bahwa orang beriman itu adalah aman. Dan kebalikannya nanti. Orang yang tidak amanah itu adalah orang munafik. Ya, ayatul munafik itu ada 3 kan. Salah satunya idza tumina khona. Jadi kalau diberikan amanah dia berkhianat. Nah, hati-hati dengan amanah ini. Nah, amanah ini ada beberapa macam. Yang pertama adalah amanah secara global, secara umum. Amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dibebankan ternyata kan kepada manusia. Ya. Di surat Al-Ahzab Allah berfirman ayat 1 A'udzubillahi minasyaitonir rajim Inna aradna al-amanata wal alas samai wal ardi. Ya, jadi sesungguhnya amanah ini Allah tawarkan kepada langit dan kepada bumi. Wal jibal dan kepada gunung-gunung, ya. Fa'abaina tetapi mereka menolaknya. Ayyahmilnaha untuk menanggung amanah tersebut. Wasfakna bahkan terpecah-pecah terpecah-pecah ya karena begitu beratnya. Wa hamalaha al-insan dan amanah itu diangkut atau dipegang diambil oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Dan manusia itu sebetulnya zalim dan bodoh. Jadi para ahli tafsir mengatakan di sini amanah itu seperti Ibnu Jarir atau bahasa sebab bentuk amanah itulah perintah-perintah yang Allah tetapkan bebankan kepada manusia. Al-Qurtubi juga mengatakan adalah dalam tafsirnya merupakan satu kewajiban din yang harus dilaksanakan. Jadi kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada kita dari dalam Islam ini itu adalah amanah yang harus kita tunaikan, harus kita lakukan. Kenapa? Ya karena kita sudah menerima itu sebagai taklif bahwa manusia itu memang sebagai pimpinan bagi alam semesta ini. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi yang menjadi pimpinan itulah manusia, bukan gunung yang besar, bukan bintang, bukan qamar, bulan, bukan gajah, gitu kan ya, yang besar. Ya, karena manusia memang diberikan ilmu, bisa lebih kuat daripada gajah mengangkat barangnya. Ya, bukan burung elang yang bisa terbang cepat, manusia jauh bisa lebih cepat lagi terbangnya. Nah, amanah ini diberikan kepada manusia. Dan manusia harus melaksanakan amanah ini, gitu kan ya. Karena ya ini adalah yang sudah diterima. Dan yang terdekat ya amanah itu untuk secara global adalah amanah kepada diri sendiri. Karena kita itu adalah banyak amanah dalam diri kita. Dalam diri kita ini apa saja amanah itu? Ya, dalam hadis tentang kepemimpinan disebutkan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap diri adalah pimpinan dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi manusia itu ada sistem ini, ya. Kalau kita lihat ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga, ya. Ada hidung, ada lidah. Banyak, ya. Sistem ini itu amanah yang diberikan, yang dikontrol, yang diputuskan oleh satu pimpinannya, yaitu qalbi. Ala ila fil jasad mudghah. Ya. Jadi bahwa di dalam jasad itu ada satu gumpalan. Fa idza salahat jasad kullu. Jadi kalau dia bagus semuanya itu bisa dilaksanakan sesuai dengan tadi amanahnya, untuk kewajibannya, ya, melaksanakan apa yang diinginkan dan menjauhi apa yang dilarang. Oh, idza fasadat jasad kullu. Kalau rusak semuanya. Wa ala wahya qalb, dan itu adalah ya, jadi jangan sampai kita juga mengembang bahwa ini mata kita, telinga kita, tangan kita itu bebas-bebas aja. Ternyata itu amanah. Mata kita diberikan kepada kita itu digunakan untuk membaca ayat-ayat Allah, melihat hal-hal yang kebesaran Allah, bukan melihat yang haram. Tangan kita juga bukan untuk memukul, untuk menyakiti orang, tapi untuk bekerja, untuk menyayangi orang, membantu orang.
kaki kita untuk melangkah pada kebaikan, bukan untuk melangkah pada kemaksiatan, gitu kan ya. Karena semuanya nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Ya, dalam Al-Isra itu diingatkan manusia, wala taqfu ma laisa bihi ilmun. Janganlah kamu masuk pada sesuatu yang tidak kamu ketahui ilmunya. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kan anhu mas'ula. Bahwa sesungguhnya nanti pendengaran, ya, penglihatan, hati itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Ya. Jadi ini amanah-amanah kita. Jangan sampai kita pergunakan pada hal-hal yang maksiat, pada hal-hal yang tidak diperbolehkan. Justru perlu mendukung pada hal-hal yang wajib. Ya, ketika sholat, ya, saum, zakat, itulah. Dan ketika kita tergelincir, ya, menggunakan anggota tubuh kita untuk kemaksiatan, kita segera bertobat untuk kembali. Fa idza fa'alu fahisatan zakarullah fastaghfiru li dzunubihim. Jadi segera, ya, meminta ampun kepada Allah, walam yusu ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan jangan terus di sana, gitu kan ya. Karena manusia memang tidak akan bisa, ya, bebas dari namanya dosa. Ini amanah nih tangan, ya. Ini amanah mata untuk melihat pada hal-hal yang baik, ya, untuk membaca ayat-ayat Al-Qur'an, gitu kan, baca ayat-ayat kauniyah. Ya. Telinga juga jangan sampai dinabobokan dengan mendengar hal-hal yang jelek, membicarakan orang, ghibah dan lain-lain, gitu. Itu adalah amanah pada diri kita. Terus selanjutnya amanah yang terberat juga adalah kepada keluarga. Ini adalah untuk bapak-bapak, ya, dan juga calon bapak-bapak. Ya, jadi ar-rajulun ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati. Jadi pimpinan keluarga itu adalah amanahnya nanti anak, istri. Itu akan menjadi diminta pertanggungjawabannya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi jagalah ya dirimu dan keluargamu itu dari api neraka. Itu amanah-amanah. Istri kita amanah bagi kita, anak kita. Ini harus saling menjaga. Karena apa? Ketika kita menyia-nyiakan amanah itu, nanti akan minta pertanggungjawabannya. Ya, kan ada dalam suatu kisah kan seorang yang sudah mau masuk surga ternyata digugat sama anaknya karena anaknya tidak diajak untuk baik. Bapaknya kan baik sendiri aja, anaknya jadi ahli neraka. Dia menggugat karena kenapa saya tidak diajak, kenapa saya tidak dibimbing, gitu kan? Kenapa saya ditelantarkan, gitu kan ya? Nah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Ini amanah yang harus kita tunaikan. Dan selanjutnya juga adalah amanah kepemimpinan sesama manusia. Nah, ini nanti disebutkan dalam ayat, ya, di surat An-Nisa. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkum bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Jadi Allah itu menyuruh kepada kalian untuk menunaikan amanah kepada ahlinya. Dan ketika kalian itu berhakim, memutuskan perkara di antara manusia, maka memutuskan dengan adil. Ya. Dan ini adalah jabatan, ya. Ketika kita diberikan amanah jabatan di RT, di RW, ya, ataupun di Kades, bupati, wali kota, gubernur, presiden, ataupun di perusahaan, ataupun sebagai DKM dan lain-lain, ini amanah-amanah yang menyangkut hajat orang banyak dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya, gitu kan ya. Sampai-sampai di sini ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tentang ciri-ciri kiamat, gitu kan ya. Jadi ada rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah. Jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Qala idza daya'atil amanatu fantajir sa'ah. Jadi apa? Jadi kalau sudah disia-siakan amanah, maka tunggulah yang namanya kiamat, kehancuran. Wa kaifa ida'uha? Bagaimana sih menyanyiakan amanah itu? Idza usnida al-amru ila ghairi ahli. Jadi kalau diberikan amanah ini, ya, suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, fantajir sa'ah, maka tunggulah kehancuran. Ya, tidak sedikit, ya, orang yang berjanji yang akan melakukan diberikan amanah beban sebagai pejabat, ya, bersumpah bahkan di atas Al-Quran, tapi dia mengkhianati amanah itu, ya, dan kehancuran bukan
memakmurkan masyarakat, tapi memakmurkan diri sendiri, memperkaya diri sendiri, karena dia menyalahgunakan amanah-amanah ini. Nah, ini akan dimintai pertanggungjawabannya, berat ya pada para kenapa para sahabat dulu tidak mau dipilih jadi khalifah itu karena beratnya amanah pertanggungjawabannya pada beberapa orang. Ya kita sendiri kalau jadi pengurus di DKM atau di RT, di RW juga sama ya, tuntutannya berat itu kan. RT aja yang membawahi mungkin 40 sampai 60 atau berapa kakak, itu kalau urusan kan tanggung jawab gitu kan. RW juga gitu kan. Tapi DKM ngurus masjid. Ini adalah amanah yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk melaksanakan amanah ini. Kenapa? Karena jabatan-jabatan itu ini bisa jadi penyesalan kalau sekarang berebutan. Ini kan dalam hadis dari Abu Dzar itu dikatakan, jadi Abu Dzar sebagai salah satu sahabat Rasulullah berbisik kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastakmilni. Jadi ya Rasulullah, kenapa ya saya tidak diangkat jadi pejabat gitu ya, ketika apalagi sudah banyak diangkat ya ke Yaman, ada yang diutus di ke Bahrain kemana gitu kan. Jadi sabda Rasulullah mengatakan, ya Abu Dzar, innaka dhaif, kamu itu lemah. Wa inha amanatun, ya wa inna, ya amanah ini dan sebenarnya jabat itu adalah amanah. Lemah itu bukan berarti lulus gitu ya. Karena apa? Yang memang kalau ketika sudah mempunyai jabatan itu godaannya berat kan ya. Sekarang bisa teriak ini, tapi ketika dihadapkan dengan uang miliaran, sogokan dan lain itu bisa lemah. Seorang yang katakan kuat juga. Sesungguhnya itu adalah amanah jabatan itu. Wa inha yaumal qiyamah hizyun wan nadamah. Jadi nanti yaumul kiamat itu jadikan satu yang menjijikan, yang menghina dan menjadi penyesalan. Kalau sekarang mungkin berebut ya, mengeluarkan uang ratusan juta, miliaran gitu kan, karena ingin tampil, ingin dapat pengakuan publik, ingin diperlihatkan. Tapi kalau nanti itu bisa jadi dijadikan pada gak mau gitu kan, penyesalan gitu kan ya. Illa man akhadaha bihaqqiha, kecuali ya kalau yang mengambilnya itu dengan haknya, dengan benarnya ya. Wa adalladzi alaihi fihi, dan menunaikannya sesuai dengan apa yang dijanjikannya. Justru itu akan menjadi kelebihan sebagai imam yang adil, yang akan mendapatkan naungan di mana tidak naungan pada saat ketika pada mahsyar. Jadi ini bisa pisau bermata dua ya. Amanah ini yang berat, semakin berat itulah semakin ladang ibadah untuk semakin dapat tinggi derajatnya. Tetapi kalau tidak bisa itu menjadi penyesalan amanah. Dan konsistensi terhadap amanah ini akan diuji dan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya, dan tidak hanya di dunia oleh konstituen, oleh orang-orang di sini, tapi nanti di akhirat. Ya, barakallahu fiikum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amanah yang diberikan kepada kita baik secara pribadi ataupun keluarga ataupun masyarakat itu akan diberitai pertanggungjawabannya. Dan kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang mukmin, kita tidak hanya memandang amanah itu dipertanggungjawabkan secara horizontal di muka bumi ini saja oleh kepada orang, kepada manusia, tapi yang lebih kita khawatiri adalah bagaimana nanti ketika amanah itu dihisab di akhirat dengan sangat detail. Ketika ada orang yang diminta pertanggungjawabannya di dunia, mungkin katakanlah seorang pejabat, dia sudah menguasai ya legislatifnya, jadi ketika ini diterima saja. Ataupun kalau masih ada apa-apa bisa manggil pengacara kondang, ya bisa mengeluarkan uang miliaran, ya apakah Hotman, Stompo atau apapun lah gitu ya, yang keluar uang untuk bisa membela dia bahwa ini amanah saya sudah terlaksana, bisa di setting. Tapi ini akhirat kelak nanti itu tidak bisa. Bahkan pengacara para kondang juga selagi sama lagi dimintai pertanggungjawabannya dan sangat detail. Ketika kita di sini bisa berbohong, bisa ditutupi, bisa di ahli akuntansi, misalkan keuangan dibuat laporan-laporan yang direkayasa. Tapi nanti di hadapan Allah ya ketika dihisab itu tidak akan ada bisa yang tersembunyi, bahkan satu rupiah pun. Ya, ketika kita bekerja ya, mungkin banyak
amanah-amanah yang tidak terlaksana. Bahkan mungkin banyak harta-harta ataupun uang ataupun ini yang diambil tanpa haknya, bukan haknya dari kita. Nah, pada saat itulah nanti akan pertanggungjawaban. Maka apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, ya, ahsibu an tuhassabu, hisablah dirimu, anfusakum, hisablah dirimu, ya, qabla an tuhassabu, sebelum kamu dihisab. Itu yang harus lebih berat. Ya, pada manusia itu mungkin banyak juga yang ketika seorang mempertanggungjawabkan, seorang pejabat lah gitu ya, mempertanggungjawabkan 5 tahun, itu kan hanya dibaca berapa jam saja, bahkan secara global gitu kan. Siapa sih yang mau auditnya juga gitu kan ya, dan lain-lain. Mungkin hanya LSM juga sedikit terbatas dan lain-lain. Tapi ketika itu nanti di dunia, di akhirat, maka itu akan sangat detail. Ya. Untuk itulah kita senantiasa bagaimana menjaga amanah ini, ya, apalagi yang khususnya pada diri, dimulai dari amanah-amanah yang dalam diri kita nih, tangan kita, mata kita, kaki kita, telinga kita, kita pergunakan untuk keperintah ataupun kewajiban dari Allah, dan jauhkanlah dari apa-apa yang dilarang, ya, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban. Begitu juga kita, keluarga kita, anak istri kita, inilah amanah-amanah kita yang harus kita bimbing mereka dan dijauhkan dari api neraka. Dan ketika kita mendapat jabatan, apakah di pekerjaan, apakah itu di kewilayahan ataupun di keorganisasian, kita juga senantiasa, ya, sebagai seorang beriman melaksanakan itu dengan amanah. Jangan coba-coba untuk mengkhianatinya atau menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri. Mungkin bisa lolos di dunia, mungkin sangat mungkin, tapi tidak akan mungkin lolos nanti di akhirat. Dan semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengenal amanah yang ada di dalam pundak kita dan menjadikan sebagai lahan ibadah kepada Allah, dan juga meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, bukan derajat kita di hadapan manusia. Dan mari kita berdoa di akhir khutbah ini. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafi nikmat wa nikmati mazidah. Ya Rabbana alhamdu wa lakal syukru sultan. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat. Allahumma nas'aluka as-salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakaratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masakhina wa li mu'allimina wa li wasa'ina wa liman lahu haqqun wa liman ahada ilaina bi ahsani wa kafati muslimin ajmain. Allahumma inni a'udzubika min al-baras wa min fidamsil asbab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.